Seseorang pernah mengeluh kepada saya bahwa kenapa pondok pesantren itu identik dengan biaya yang sangat mahal. Kemudian saya jawab bahwa wajar-wajar saja pondok itu mahal, karena memang mereka butuh kualitas. Artinya saat santri ini harus memiliki kemampuan dalam bidang komputer, berarti harus punya lab komputer dan harus beli komputer, dan perangkatnya hanya komputer, bukan hanya komputer saja tapi yang lain-lainnya juga diperlukan. Bagaimana santri itu ketika dia harus memiliki skill memasak, berarti harus ada dapur untuk atau lab untuk memasak, atau sekarang mungkin lebih dikenal dengan BLK, Balai Latihan Kerja. Kemudian itu juga otomatis harus pakai dana untuk pembuatan BLK-nya dan peralatan-peralatan lainnya. Kemudian saat santri juga harus memiliki kemampuan berbahasa asing, berarti harus lab bahasanya harus disiapkan, itu juga harus pakai dana. Kemudian lab komputer, lab bahasa, dan mungkin yang lainnya, ada lab IPA segala, bahkan jika memang itu pondok pesantren yang dia juga mengajarkan pada santrinya pengetahuan umum ya. Belum lagi pondok itu identik dengan suasana yang kotor ya, mohon maaf gitu. Karena memang kalau untuk kebersihan itu ya paling tidak biar terlihat rapi, bersih, cantik lingkungan pondok, ya harus minimal paving block atau diplester sehingga sampah-sampah kelihatan. Nah, karena kelihatan itulah diambil gitu kan, dibuang ke tempatnya. Nah, itu juga harus dengan dana. Jadi pondok yang mahal wajar, karena biasanya rata-rata pondok mahal itu ya bangunannya mentereng, fasilitasnya lengkap, kemudian segala sesuatu yang dibutuhkan santri ada di situ semuanya. Nah ini, jadi wajar saja kalau ada pondok yang mentarif biayanya itu mahal, karena memang untuk kualitas terbaik ya butuh ditopang pendanaan yang baik pula. Lalu bagaimana dengan pondok yang gratisan atau misalnya yang ada keringanan? Itu juga bagus. Biasanya pondok-pondok seperti ini itu dia lebih mengutamakan anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yatim terutama gitu kan, atau mungkin yang mereka ekonominya menengah ke bawah. Nah, ini juga jangan disepelekan. Banyak juga orang tua atau wali mengeluhkan gitu, Pak, kenapa nggak masuk pondok ini gitu. Lah itu pondoknya murah, orang murah berarti kualitasnya juga murahan. Itu pondoknya gratis, pasti ustadz-ustadznya juga yang gratisan. Identiknya dengan ngajar seadanya, sesempatnya, dan lain sebagainya. Nah ini juga jangan sampai disematkan seperti itu. Belum tentu pondok yang gratisan belum tentu nggak berkualitas. Pondok yang mungkin banyak ada keringanan juga belum tentu dia nggak berkualitas. Mereka berkualitas hanya kadang kepercayaan umat saja yang memandang sebelah mata gitu. Saya pernah dapatkan pondok yang ternyata dia itu gratisan, kemudian mereka banyaknya anak-anak yatim, tapi kualitasnya bagus. Nah, ketika dia bersaing, artinya santri ini pernah pulang ya, kemudian pulang ini ditanya sama tangganya, kamu berapa juz hafalannya? Nih anak saya nih udah 2 juz. Anak itu diam, tapi ketika merasa dilecehkan, akhirnya saya sudah sekian juz gitu, melebihi dari anaknya tadi. Nah akhirnya sang ibu tadi itu langsung terdiam. Nah itu kadang pengelola pondok pesantren juga dibuat bingung oleh wali santri. Satu sisi atau sebagian wali santri mengatakan, coba Ustaz buatkan pondok yang murah, yang gratis biar kami bisa masuk gitu. Tapi setelah dibuatkan ada pondok yang gratis, yang murah, atau mungkin biayanya terjangkau, ternyata malah disepelekan. Ada juga orang-orang yang membuatkan, coba buat pondok yang elit. Nah ketika buat pondok yang elit, kemudian dengan biaya mahal dibuatnya, ini pondok larinya ke bisnis. Nah, ini harapannya tidak terjadi pandangan seperti ini. Biarlah mereka juga punya target sendiri. Pondok yang menentukan tarif masuknya itu mahal atau biarkan saja, itu mungkin bukan dasar kemampuannya atau targetnya orang-orang menengah ke atas, nah yang punya banyak duit. Dan itu hal wajar saja. Ya semoga dengan seperti itu umat akan lebih tercerahkan, ada orang-orang pinter yang tersalurkan gitu dengan bakat-bakatnya, dengan kemampuannya yang banyak, yang ada di pondok pesantren, fasilitasnya tersedia semuanya. Dan juga ketika ada pondok pesantren yang murah atau mungkin yang biayanya terjangkau atau bahkan gratis, jangan disepelekan.
itu pasarnya lain lagi gitu, pasarnya lain lagi, karena targetnya mereka mungkin membantu orang-orang fakir miskin, orang-orang yang yatim agar mereka mampu untuk sekolah di situ. Jangan sampai menyalahkan pondok yang mahal dan juga jangan sampai menyepelekan pondok yang murah. Mana yang kita mampu untuk masuk ke situ ya kita masukkan anak-anak kita ke situ ya. Jangan sampai menyalahkan ya. Justru yang salah itu adalah orang yang menyalahkan pembayaran pondok yang murah, juga menyalahkan pondok yang mahal, tapi dia sendiri menyekolahkan anaknya ke sekolah umum yang berbayar dan dia mau berbayar. Ini kadang ya kesalahan wali santri itu seperti itu, atau mungkin orang-orang di luar itu seperti itu. Ini jadi mungkin ini nasihat buat saya pribadi juga dan mungkin para wali santri untuk lebih hati-hati memandang pondok yang berbiaya mahal dan juga pondok yang bayarannya terjangkau atau yang murah atau bahkan gratis. بعد الذكر تبارك وقتي